Hai, gue Gaby, and welcome to Ekrut Talks. Seperti yang kita ketahui, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, khususnya di masa pandemi sekarang ini. Namun, ternyata pandemi juga memberikan secerca dampak positif bagi perkembangan karir tech talents loh. Seiring dengan digitalisasi bisnis perusahaan dan juga perkembangan teknologi, perusahaan tentunya melakukan hiring banyak untuk posisi tech talents. Hal ini didukung oleh fakta dari Ekrut Journal yang menunjukkan bahwa di tahun 2021 lalu, perusahaan paling banyak mencari tech talent di bidang software engineering sebesar 64,64%, data science sebesar 23,66%, dan juga product management sebesar 11,7%. Nah, untuk terus mendukung perkembangan karir tech talents di Indonesia, Ekrut hadir untuk membantu mereka dalam mendapatkan berbagai peluang pekerjaan menarik di berbagai perusahaan ternama. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas ngobrol bareng bersama para hire talents Ekrut seputar karir mereka dan juga bagaimana Ekrut dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan impian mereka. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe Ekrut TV dan juga nyalakan post notifications button di bawah agar kamu nggak ketinggalan video menarik Ekrut TV lainnya. Jadi di episode kali ini kita kedatangan banyak nih professional talent dari berbagai bidang karir nih teman-teman. Nah, mungkin bisa diperkenalin dulu dari yang paling ujung kanan, Kak Fahira. Halo semuanya, aku Fahira. Aku sekarang bekerja sebagai Growth Marketing Consultant di Prospol. Halo, aku Ivan, business analyst di Traveloka. Halo, aku Raihan, backend developer di Duin. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih bersama kakak-kakak hire talents Ekrut seputar karir dan bagaimana Ekrut bisa membantu mereka dalam mendapatkan karir impian mereka. Sebelum mulai topik, mungkin aku mau nyapa dulu kali ya Kak. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik. Baik ya, baik-baik. Nah, belakangan ini lagi sibuk ngapain aja sih Kak? Mungkin bisa dari Kak Raihan dulu. Kalau aku mungkin lagi memperbaiki dokumentasi sama ada planning yang mungkin nanti harus lagi. Oke, seru ya, menarik live nih teman-teman. Mungkin lanjut ke Kak Ivan. Saya masih anak baru ya, jadi gak usah melewati masa kompetisi aja. Oke. Kalau Kak Fahira lagi ngapain aja nih Kak kesibukannya belakangan ini? Kesibukan aku di kerjaan itu sekarang lagi pack banget sama managing konten di dalam website-nya Prospol. Oke. Menarik ya teman-teman pekerjaannya. Nah, sebelum masuk ke topik juga, aku mungkin bakal nanya-nanya sedikit nih tentang background pekerjaan kakak-kakak. Kalau Kak Ivan, kalau Kak Raihan ngapain aja sih Kak di roles-nya gitu sebagai back-end developer? Untuk backend developer sendiri, kalau aku lebih di mungkin development program untuk bagian finance-nya, rekonsiliasi seperti itu, lalu ada juga development untuk plugin untuk integrasi ke merchant-nya. Oke. Kalau Kak Fahira sebagai growth marketing consultant di Prospol ngapain aja Kak? Jadi kalau untuk divisinya as a whole itu tujuan kita kan untuk tingkatin user ke website. Nah kalau aku sendiri itu tuh in charge di bagian bikin event, jadi managing event-event dari Prospol dan juga managing konten yang ada di dalam websitenya Prospol itu. Oke, kalau Kak Ivan mungkin sebagai business analyst. Saya handle untuk internal application yang mentranslate report dari masing-masing divisi untuk diubah menjadi journal posting untuk finance. Oke, dicatat ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk berkarir di bidang-bidang kakak-kakak ini ya. Nah, sebelum aku tanya-tanya lebih dalam, aku punya mainan nih, namanya Pick a Card. Mungkin dari Kak Fahira dulu bisa diambil kartunya ya, yang mana aja, satu aja. Nanti dijawab ya Kak. Boleh dibacain dulu pertanyaannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sign up Ekrut sampai akhirnya dapat kerja? Kalau dari pengalaman aku, cuman butuh waktu sekitar 2 minggu aja sih. Wah, lumayan cepet ya Kak ya. Oke, mungkin sekarang Kak Raihan boleh. Ya, oke. Dibacain dulu Kak pertanyaannya.
bagaimana proses cari kerja di Ekrut dari awal hingga hire? Kalau proses cari kerja di Ekrut mungkin dari aku sendiri itu agak kesulitan di aplikasinya, namun dibantu juga oleh beberapa support rekruter yang dari Ekrutnya gitu ya, buat mengisi data dan juga dibantu mencari cara kayak SEO-nya seperti itu, buat skill apa yang kita punya itu tepat dengan apa yang dicari oleh rekruternya. Nanti untuk dan juga paling ada yang beberapa kayak dijadwalkan meetingnya kayak gitu. Oke, jadi rekruternya cukup helpful ya Kak? Dalam mungkin dari Kak Ivan boleh pilih. Ceritain dong awal bisa kenal Ekrut. Iya, saya direkomendasikan oleh rekan saya karena mereka tahu saya sedang mencari kerjaan, ini cobain Ekrut gitu. Terus saya dikasih URL-nya, saya isi deh. Terus langsung dihubungi oleh rekruternya. Di Ekrut itu dikasih insight tentang interview, range salary, dan tips biar dapat kerjaan yang lebih oke nggak sih oleh rekruternya yang menghubungi? Iya, saya kebetulan waktu proses di Traveloka saya dapat insight bahwa Traveloka itu interviewnya panjang dan ternyata benar ada 4 kali interview, dan untuk range salary-nya juga disesuaikan dengan range yang saya minta. Oke, kalau Kak Fahira dapat gak Kak? Dapat dong, jadi rekruter Ekrut helpful banget. Jadi ketika mau dijadwalkan interview, rekruternya ngebantuin sih kayak hal-hal persiapan apa aja sih yang perlu dibutuhkan. Terus dari salary range-nya juga dikasih tahu, jadi kita nggak bingung ya kalau misalnya nanti ketika interview gitu. Oke, kalau Kak Raihan? Kalau dari aku sendiri pengalaman sih untuk tipsnya itu yang dapat itu dari kayak pemilihan skill-skill yang aku punya itu apa aja sih, hard skill yang aku punya itu apa gitu, nanti di pasarnya itu apa. Terus tujuannya misalkan aku kayak carinya full stack atau back end developer atau front end developer kayak gitu awalnya, karena sebenarnya awalnya sendiri lebih ngarahnya ke full stack. Mereka ngarahin kayak ini paling kalau mau cantumin apa aja nih yang kalau buat full stack-nya gitu, buat di skills-nya biar nanti pencariannya lebih mudah gitu, lebih sesuai gitu ya. Rekruter yang ini yang mau interviewnya ada gitu. Oke. Berikutnya, aku mau nanya ke kakak-kakak satu-satu gitu ya. Pekerjaan impian menurut Kak Fahira itu seperti apa sih Kak? Kalau menurut aku pekerjaan impian itu kalau misalnya cocok ya sama skill yang kita punya, passion yang kita punya, terus dari pekerjaan tersebut culture-nya apakah cocok nggak sih sama kita dan membuat kita nyaman untuk dia. Oke, kalau menurut Kak Ivan gimana? Menurut saya sebenarnya hampir sama dengan Kak Mbak Fahira, tapi saya juga butuh tim yang solid dan saling support. Jadi selain kerja itu juga berasa seperti punya keluarga kedua. Oke, berarti fit di company culture-nya juga sama environment-nya. Kalau menurut Kak Raihan gimana Kak? Kalau Seperti pekerjaan apa? impian sebenarnya belum nemuin ya impiannya mau kayak gimana. Cuma kalau misalkan untuk saat ini saya lebih menikmati sih dari karena saya turnover dari yang dulunya dalam sekarang jadi IT memang saya lebih menikmati pekerjaan apa yang saya kerjakan. Oke, jadi enjoy aja sama pekerjaan yang sekarang gitu ya. Jadi gitu. Banyak orang mikir kayak kalau menerima job offer itu misalkan dari range salary gajinya aja nih yang dilihat, tapi pasti kan sebenarnya talent memilih menerima untuk sebuah job offer tuh nggak mungkin dari gajinya doang gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Fahira, apa pertimbangan terbesar Kakak sebelum menerima sebuah job offer gitu? Pertimbangannya dilihat dulu ya dari perusahaan tersebut, pasti dari job desk-nya juga ya, dari posisinya apa aja sih yang kita lakukan nantinya gitu. Terus dari orang yang nantinya bakalan jadi mentor kita tuh juga penting banget sih, apakah nanti kita bisa belajar banyak atau enggak. Terus selain itu dari culture-nya juga penting banget, dan dari teman-teman kerjanya juga pasti penting. Oke. Kalau menurut Kak Raihan? Kalau dari aku sendiri paling lebih ke tools ya, apa yang digunakan di company tersebut. Karena aku sebagai IT, lalu perangkatnya mungkin
lebih kayak disediakan atau tidak kayak seperti itu. Jadi tools yang digunakan oleh company itu menunjang pekerjaan kakak atau enggak gitu ya. Oke, kalau menurut Kak Ivan? Selain benefit, untuk atasan dan tim itu juga harus harus sesuai dengan pola kerja kita. Maka oleh karena itu saat interview itu selain kesempatan untuk interview atau soal kita, itu juga cara kita untuk tahu siapa yang interview kita, gimana pola kerja dia dan kalau cocok atau enggak. Oke, jadi kalau bisa aku rangkum gitu, selain benefit atau gaji, mungkin tools yang digunakan company itu seperti apa, terus environment-nya seperti apa, company culture-nya fit sama kita atau enggak, dan siapa yang menjadi supervisor kita gitu, perlu dipertimbangkan gitu. Terus aku punya 3 pilihan nih, 3 statement, tapi kakak-kakak cuma boleh pilih 2 di antara 3 pilihan ini. Pertama aku mau tanya Kak Ivan ya, ada 3 statementnya itu adalah pekerjaan sesuai passion, gaji dan benefit besar, dan punya waktu cukup di luar kerjaan. Kalau Kak Ivan pilih 2 itu apa aja? Susah ya? Iya, pilihan sulit memang. Oke, saya sih lebih prefer untuk satu pasti finansial. Oke. Kedua itu untuk work-life balance, dan jadi waktu di luar pekerjaan yang cukup. Oke, berarti Kak Ivan pilih gaji dan benefit besar dan punya waktu cukup di luar pekerjaan gitu ya. Kalau Kak Raihan? Kalau aku mungkin sama Mas Ivan. Iya. Soalnya kalau misalkan untuk masalah passion, kalau misalkan kita udah punya cukup waktu yang lebih, kita juga bisa mencari passion di luar pekerjaan yang ada sekarang. Oke. Kalau Kakak Ira? Kalau aku lebih ke yang passion sama yang terakhir itu sih, yang punya waktu. Ya itu sih. Itu soalnya ketenangan batin itu dibutuhkan ya. Kesehatan mental ya Kak. Betul. Oke. Nah, terus mungkin aku pengen tanya nih yang berkaitan dengan resign gitu. Sebelum memutuskan untuk resign itu, kira-kira faktor yang melatar belakangi kakak-kakak ini apa sih Kak? Mungkin boleh dimulai dari Kak Raihan dulu. Untuk resign, alasannya itu. Kenapa kakak akhirnya bisa memutuskan untuk resign? Lebih kayak ini sih, target achievement yang istilahnya dari saya sendiri setelah pekerjaan ini, atau misalkan dari pekerjaan ini apa yang mau saya dapatkan, lalu apa target saya nanti ke depannya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak kalau misalkan saya udah nggak ada apa-apa yang saya gali di tempat ini, atau misalkan mungkin nggak ada yang saya dapatkan seperti skillsnya, atau misalkan ada perkembangan apa yang bisa saya lakukan di tempat itu, mungkin udah stuck, mungkin saya bisa pindah cari tempat lain. Berarti udah nggak ada ruang untuk berkembang lagi, udah nggak ada yang bisa dikejar lagi, itu menjadi melatar belakangi kakak keputusan untuk resign gitu akhirnya ya. Kalau misalkan dari Kak Ivan, menurut kakak gimana? Atau setuju dengan Kak Raihan? Ya, untuk resign kan ada 2 faktor ya, ada push dan pull faktor. Oke. Untuk pushnya ya sama seperti Mas Raihan, udah ada waktu berkembang, udah ada potensi berkembang, udah saatnya bergerak gitu. Dan pull faktornya pasti tentunya ada tawaran yang udah bagus secara benefit dan secara progres. Tapi menurut saya kalau bisa walaupun dua itu harus ada, tapi kalau ada pull faktor yang cukup sih menurut saya itu udah cukup alasan yang bagus untuk resign. Oke. Kalau menurut Kak Fahira gimana Kak? Sebenarnya hampir sama sih kayak Mas Ivan sama Mas Raihan. Jadi memang kalau misalnya kita di suatu perusahaan udah nggak ada ruang untuk bergerak lagi ya, untuk berkembang lagi, dan kalaupun misalnya memang ada pull faktor, ya kita coba dulu dan mungkin dikomunikasikan ya. Pasti negosiasi itu kan perlu, dan apabila negosiasi itu sudah nggak bisa lagi nih sama perusahaan yang emang pada saat itu kita bekerja, ya itulah keputusan kita untuk resign. Kalau misalkan, tapi kan ini sering terjadi nih, misalkan orang memutuskan untuk resign, terus ngomong ke HR-nya atau user-nya, terus tiba-tiba ditahan nih, malah dikasih increment gaji atau apa benefit lain yang mungkin menggiurkan. Kalau kakak milih untuk nolak, tetap keluar, atau tetap bertahan di company itu nih Kak? Mungkin dari Kak Ivan. Kalau aku sih tergantung, karena
benefit, selain benefit kan tadi ruang bergerak juga. Kalau misalkan ruang bergeraknya tetap nggak berkembang, walaupun benefitnya ditambah tapi ruang bergerak saya tetap sedikit, ya saya juga nggak bakalan berkembang gitu ke depannya. Gitu sih. Oke, jadi tuh memutuskan untuk resign ya kalau emang nggak ada challenge baru atau apa yang bisa nge-grow skills kakak gitu ya. Kalau Kak Ivan gimana Kak? Kalau sepengalaman saya selama ini resign tuh sebagian besar sih karena push factor ya. Jadi kalau sepanjang karir saya kalau udah terima offering, saya kalau ditawarin return, saya bisa ngambil sih. Saya berkantor punya kantor. Kalau Kak Faira sama kayak Mas Rehan. Jadi tergantung dulu ya. Kalau misalnya kita resign kan pasti kita kasih tahu alasan kita apa gitu ya. Dan apabila kita bisa, apabila user maupun HR-nya bisa negosiasi sama apa yang kita mau gitu dan mereka mau provide hal itu, ya why not gitu. Dan apabila tawaran dari perusahaan lain bisa at least mengimbangi dengan tawaran perusahaan yang ada dengan kita sekarang itu sama, ya why not kita untuk stay kalau misalnya memang yang kita minta itu diberikan. Tapi kalau memang tidak diberikan, ya I think it's time for me to move on. Gitu. Oke. Terus kan pasti kalau dalam bekerja pasti ada titik jenuh gitu kan Kak, kayak mungkin udah bosen sama kerjaannya atau pekerjaannya begitu-begitu aja. Nah kalau Kak Fahira mengatasinya gimana nih coping mechanism menghadapi kejenuhan bekerja? Oke, karena di tempat kantor aku fully remote, jadi semuanya kan WFH. Social contact tuh perlu ya. Jadi kalau misalnya aku lagi jenuh gitu, aku suka tiba-tiba jalan aja sih, jalan lihat orang gitu, terus udah deh lumayan membantu lah. Mungkin work from cafe gitu ya, melihat dunia lain gitu, nggak cuma di rumah. Kalau Kak Rehan gimana Kak? Kalau penata kerjaan, mungkin aku lari ke hobi ya, hobi aku main game atau misalkan aku olahraga kayak gimana. Itu kalau olahraga jalan. Cuma kalau misalkan kayak jenuh sama apa yang aku kerjakan berulang-ulang, biasanya ya aku brainstorming sendiri sih, kayak apa sih potensi apa yang ada di perusahaan ini yang bisa aku gali gitu. Terus bisa nggak sih aku ajuin dengan misalkan stack atau load pekerjaan aku seperti apa, lalu aku sisain waktu aku buat ngerjain itu gitu. Nanti aku tawarin mereka kalau misalkan mereka membuat seperti ini gimana ya. Oke, mungkin jadi memunculkan inovasi atau ide baru malah ya Kak ya? Iya, biar nanti. Oke, kalau Kak Ivan gimana Kak mengatasi kejenuhan bekerja? Kalau jenuh yang keseharian ya, karena sekarang kita WFH dan flexi hour, kalau saya sih misalkan lagi siang lagi jenuh ya mungkin saya siang break dulu, nanti malam kerja lagi terusin selama target yang tercapai. Tapi kalau udah masuk ke jenuh yang berulang, mungkin ya hampir sama dengan Mas Rehan, kita gali apa sih yang bisa kita gali lebih dalam di perusahaan itu, terus mungkin itu coba disampaikan ke atasan apakah mungkin ada potensi untuk pindah posisi untuk bergerak biar nggak terlalu jenuh. Oke. Nah mungkin ini kita udah hampir ending nih Kak pembicaraannya kali ini. Terakhir aku mau nanya tips dari kakak-kakak mungkin untuk teman-teman di rumah agar cepat dapat pekerjaan impiannya itu gimana tips and triknya? Mungkin bisa dari Kak Ivan dulu. Biar cepat dapat kerjaan impiannya. Coba terus sih. Jangan bener. Coba terus ya. Mungkin banyak apply, nggak membatasi, nggak terlalu banyak memilih-milih gitu kali ya Kak. Tapi yang tetap sesuai dengan passion dan juga skill set yang mereka punya pastinya ya. Kalau Kak Fahira gimana? Benar sih, kita harus membuka diri kita dengan segala opportunity yang ada. Terus kita harus cobain. Dan sekarang misalnya kalian masih baru gitu ya terjun di dunia karir, kan sekarang intern tuh banyak banget ya, jadi kayak kalian bisa bebas buat cobain di berbagai macam departemen dan kalian bisa coba tuh mana yang sekiranya cocok sama passion kalian, jadi terus coba. Jadi mungkin bisa mengawali dari magang dulu, nyoba banyak pekerjaan gitu ya, yang kira-kira fit in sama personality dan skill set mereka tuh apa, baru melanjutkan path di karir tersebut gitu ya. Kalau Kak Rehan? Kalau dari aku sih lebih kayak
karena dulu sebenarnya aku lebih doyan ke IT gitu, walaupun awal karir nggak di IT. Jadi cari tahu istilahnya, karena aku juga pernah beberapa kali bahkan banyak ditolak sama company. Aku tuh cari tahu gimana caranya aku bisa masuk ke tempat yang aku mau gitu. Kayak gitu sih, kayak istilahnya aku bisa kerja di kantor pelatihan gitu. Oke, jadi nggak membatasi diri, misalkan ikut online course atau bootcamp gitu untuk yang mengejar impian kakak gitu ya. Oke. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini bersama kakak-kakak Hire Talent se-Ekrut. Nah, semoga pembicaraan kali ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan terima kasih juga untuk Kak Raihan, Kak Ivan, dan Kak Fahira udah bersedia untuk datang di Ekrut Talks pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari pekerjaan impian kalian bisa daftar loh di Ekrut lewat www.ekrut.com/signup. Oke, jangan lupa untuk subscribe juga ke YouTube Ekrut TV dan see you!